Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Abiansah Pasha, absen 10 dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Silahkan disimak videonya. Poin yang pertama ada pengenalan tokoh. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sosok ulama asal Banten yang mendunia karena keluasan ilmunya. Beliau pernah menjadi guru besar Haramain di Mekah dan Madinah dan imam di Masjidil Haram Mekah. Syekh Nawawi memiliki julukan Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, menulis kitab, dan memiliki ratusan karya. Sebagian besar karyanya meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan juga ilmu hadis. Selanjutnya, poin kedua ada kehidupan awal dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanarak, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ada yang menyebut beliau dengan nama Nawawi Banten, ada pula yang menyebutnya Nawawi Tanara karena lahir di Kampung Tanara. Dalam sebagian bukunya tertulis nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari Pulau Jawa yang meliputi Banten. Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara Serang, Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama pendiri dan pembina pertama-tama Masjid Jami desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu kecamatan di daerah tersebut. Secara genealogis, Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon. Sejak kecil, Syekh Nawawi banyak belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam kepada ayahnya. Setelah belajar dengan ayahnya, beliau berguru kepada Kiai Saha dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Tanara dan kemudian mulai berdakwah mengajarkan ilmu agama ke tengah masyarakat. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah. Setelah 3 tahun bermukim dan mempelajari ilmu agama di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten pada tahun 1828. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan penjajahan yang terjadi di wilayahnya. Sejak itu, semangat jihad untuk membela kaum muslimin di daerahnya pun menggelora. Terlebih ketika menyaksikan beberapa santrinya yang juga terkena imbas dari kekejaman penjajah. Sebagai tokoh ulama yang dihormati, Syekh Nawawi mengobarkan semangat untuk melawan penjajah Belanda melalui khutbah. Hal ini membuat pihak Belanda mengawasi secara ketat atas pergerakan dari Syekh Nawawi. Puncaknya pada tahun 1830, Syekh Nawawi diusir dari tempat tinggalnya dan kembali ke Mekah. Begitu sampainya di Mekah, beliau kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya yang masyhur. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu pada masa Syekh Nawawi menetap di Mekah. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syib Ali, Mekah. Beliau mulai mengajarkan ilmunya dan semakin lama jumlahnya bertambah banyak. Selain itu, Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram, Mekah kurang lebih selama 10 tahun, dari tahun 1860 hingga tahun 1870. Di tengah kesibukannya mengajar ilmu agama, Syekh Nawawi menulis beberapa kitab di antaranya Al-Aqs As-Samin, Syarah Fats Al-Mubin, Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah, As-Solah Al-Munir, As-Somar Ayyaniyah, Syarah Ar-Riyad Al-Ba'diyah. Sejak mengajar di Masjidil Haram, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf.
Selanjutnya poin yang keempat, poin yang terakhir, yaitu masa wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi atau 25 Syawal tahun 1314. Beliau dimakamkan di Janatul Mu'alla Mekah yang berada tepat di samping makam anak perempuannya. Meski beliau meninggalnya di Mekah, setiap tahunnya selalu diadakan haul Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanah Serang, Banten. Ya, segitu saja video dari saya. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan yang menontonnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.